Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kelas relatif kita. Insya Allah nanti akan melanjutkan materi yang udah kita pelajari. Oke, coba berhenti di. Oke, kurang lebih terakhir kita udah menerapkan sebuah trivati ya, yaitu sebuah library dari luar dengan nama library-nya itu React Navigation. Nah, React Navigation ini bisa dibilang tuh salah satu library yang inti. Untuk share screen aman ya mas, nggak delay? Aman. Oke. Nah, jadi mereview lagi materi React Navigation ini bisa dibilang tuh sesuatu hal yang wajib ya ketika kita mau develop aplikasi, karena kan biasanya di aplikasi itu kalau kita buat tuh ya minimal ya ada proses perpindahan halaman seperti itu kan. Nah, itu salah satu library-nya. Kenapa aku sebut salah satu, karena ada library lain cuman nggak sepopuler saat ini. Ininya paling populer digunakan untuk programmer saat ini. Nah, salah satu pindah itu untuk pindah halaman dari satu halaman. Kita misalnya posisi di halaman login. Nah, nanti kan mau masukkan user sama email passwordnya. Kalau loginnya bener, nanti kita perlu pindah ke halaman dashboardnya ya kan ya setelah login. Nah, proses perpindahan itu butuh library tambahan karena dari native itu nggak menyediakan fitur atau komponen bawaan sendiri dari React Native-nya. Jadi kita menggunakan ini. Yang namanya itu React Navigation. Jadi ini library ini sebenarnya bisa digunakan bahasa lain asalkan bahasanya itu basicnya itu pakai JavaScript. Nah, kebetulan kita pakai React Native nanti. Oke, yang terakhir itu kita pakai ini ya. Ini nama fiturnya stack-nya, fungsinya untuk yang tadi pindah halaman. Nah, kalau kita lihat codingannya kemarin itu setelah menginstal, mungkin aku tunjukkan lagi. Ini setelah akses websitenya ke dokumennya. Nah, di bagian sini tuh kita cukup menginstal mudah pakai npm. Pakai npm ini tinggal di copy aja, terus masuk ke PS Code kita. Nah, di terminalnya ini nanti pastikan di terminalnya itu posisi di directory dari sini tuh pakai udah posisi di dalam project saat ini. Nah, kebetulan ini projectnya ini pakai namanya itu catatan singkat, dan sini juga catatan singkat. Nah, nanti tinggal dipastikan aja perintah untuk install React Navigation-nya. Yang perintah itu kita dapat dari website ini. Nah, terus setelah ini udah, kita perlu menginstal dependensi pendukung dari ini. Nah, pendukung ini dia butuh ada tambahan fitur yang perlu kita install. Salah satunya yaitu ini. Nah, di sini ada dua macam. Kalau kita lihat di sini kan ini ada khusus untuk Expo sama ini khusus untuk React Native Project. Nah, untuk saat ini yang kita pelajari ini yaitu menggunakan metode React Native itu pakai base project seperti ini. Nah, yang dia itu project itu ciri khas dari ini project React Native seperti ini ialah kita akan mendapati project kita tuh ada folder Android sama iOS-nya ini. Nah, kalau ada folder Android sama iOS ini, otomatis itu udah menggunakan metode React Native project seperti ini. Kalau Expo itu bedanya, dia nggak folder Android sama iOS itu nggak ada lagi. Itu bedanya. Bisa dibilang tuh Expo itu versi mini projectnya React Native seperti itu. Nah, setelah installnya lainnya ini, terus kita perlu install fiturnya. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian Hello React Navigation ini sampelnya, kita perlu menginstal namanya itu Stack Navigator, library dari
React Navigation-nya itu ada namanya native stack seperti ini. Jadi dia sesuai dengan navigatornya untuk menghandle perpindahan halaman seperti itu. Itu sedikit review. Jadi kita akan lihat kemarin di sini kan kita klik login, maka kita masuk ke halaman login. Nah, sedangkan secara umumnya di dalam aplikasi itu nanti dia akan menampilkan splash screen ini berapa saat aja, mungkin selama 5 detik seperti itu, baru otomatis dia pindah ke halaman login seperti itu ya kan, nggak pakai tombol button seperti ini. Nah, bagaimana untuk merubahnya? Karena ini posisinya ini di halaman splash screen, maka kita fokus aja ke dalam file splash screen. Nah, kita fokus ke bagian file splash screen ini. Jadi untuk yang button ini kita komen aja. Untuk melakukan komen tuh di keyboard itu tinggal tekan aja tombol CTRL terus sambil tekan tombol CTRL tekan tombol slash. Seperti ini nanti otomatis kayak gini, dan juga bisa manual kita seperti sebenarnya. Nah, kita tinggal coba save, maka tombol login tadi itu udah nggak ditampilkan karena ini kita komen tuh artinya kita tetap menulis kode di sini, tapi kita menandakan bahwa dia itu nggak perlu dieksekusi kodenya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan membuat tambahan coding di sini, gimana tadi fungsinya biar kita bisa mengatur splash screen ini ditampilkan hanya misalnya kita contoh nanti 3 detik ya. Untuk itu kita perlu memasukkan sebuah namanya itu function dari React. Di sini kan kita import React. Nah, di sini kita hapus ini, kita kita masukkan di sini namanya use effect seperti ini. Nah, ini use effect sebuah function. Function ini function yang sudah disediakan di dalam React sini. Nah, udah disediakan, jadi kita tinggal masuk paket aja. Oke, tinggal dipakai aja. Caranya seperti apa? Nah, posisinya di atas return. Di atas return ini kita tulis aja dulu use effect. Karena dia function, maka kita jadikan dia sebuah function dengan menambahkan simbol seperti ini. Oke. Nah, di dalam sini ini seperti biasa di dalam JavaScript React ini kita udah mengenal ya namanya itu row function, karena kita sering sekali menggunakan row function. Contohnya kemarin kan di bagian sini juga onPress nih ada row function. Nah, di sini juga kita gunakan row function. Oke. Nah, di row function tuh kita akan mereturn apa nanti ya itu. Nah. Oke, terus di sini kalau kita contohkan ya, kasih kode di sini console seperti ini. Oke. Kita akan kasih sebuah pesan atau teks biasa, yaitu ini dari use effect ya. Nah, ini untuk menunjukkan apakah codingan ini udah bekerja atau belum. Nah, caranya kita simpan. Oke. Oke, di sini akan muncul ini dari use effect ya. Nah, di sini nampil karena kita melakukan console ya. Bedanya kalau kita pertama kali belajar JavaScript kan konsolnya itu langsung di browser ya. Nah, kalau saat ini kalau di React kita tuh di terminal ini hasilnya. Nah, ini udah ada. Mungkin kalau coba kita reload Oke, nah seperti ini. Ini udah ada juga. Nah, cuman di sini kita bisa tambahkan satu di sini koma terus simbol array kosong seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nanti kita akan bahas perlahan ya. Intinya di sini biar kodenya di dalam sini itu
nggak dijalankan ketika aplikasinya itu pertama kali diakses atau dibuka halamannya. Nah, biar nggak berulang-ulang dijalankan, seperti itu intinya. Oke. Nah, disinilah nanti kita akan mengatur tampilan ini agar nampil selama 3 detik aja tadi ya. Nah, caranya jadi di dalam JavaScript di sini ini udah menyediakan juga function yang udah sedia. Jadi kita tinggal pakai aja. Misalnya aku coba cari list function nah, ini kurang lebih berapa function yang bisa kita gunakan. Jadi function ini udah disediakan oleh JavaScript, dan dia itu setiap function itu memiliki fungsi dan tugas masing-masingnya. Contohnya di sini nanti to string ya, ini nanti kita bisa merubah dari angka sebuah data berupa angka, nanti bisa kita rubah jadi teks seperti itu. Nah, kalau kita mengarah ke dalam sini, kita kan cari maunya ini hanya nampil 3 detik. Nah, kita perlu cari namanya itu sebuah function yang ada dalam JavaScript. Dia itu sebagai pengatur waktu seperti itu ya. Nah, agar dikasih waktu ini nampilnya berapa. Nah, untuk singkat aja kita langsung saja namanya itu set timeout seperti ini. Oke, kita buat dari awal di sini set timeout. Nah, set timeout ini function untuk mengatur atau mengasih jeda beberapa detik ya. Nah, misalnya sama seperti tadi kan, kita tambahkan aja arrow function dulu di sini, nanti perlahan aku jelaskan. Nah, di sini terus di sini tuh kita masukkan waktunya atau jaraknya. Nah, di sini tuh basicnya itu pakai detik, tapi penulisannya itu menggunakan milidetik. Nah, jadi dia misalnya kita milidetik, kita misalnya 1 detik itu hanya 1000, berarti kita mau 3 detik ya, nanti kita kasih di sini nilainya 3000. Nah, 3000 di sini artinya ini 3 detik. Jadi kode yang di dalam blok sini nanti akan dijalankan setelah 3 detik seperti itu. Nah, ini kan aku akan kasih komen seperti ini, misalnya kode dalam blok sini akan dijalankan setelah 3 detik ya. Nah, 3 detik ini penulisannya tuh pakai 3000, yaitu millisecond. Nah, millisecond seperti ini ya. Oke. Nah, di sini apa yang perlu kita masukkan? Untuk sementara kita contohkan pakai console lagi. Kita console, terus di sini kita kasih ini dari set timeout. Terus kita kasih juga satu konsol di dalam atas ini, nanti biar kita cari tahu perbedaannya. Nah, ini dari use effect ya. Oke, coba kita simpan terlebih dahulu, terus kita coba reload. Oke, nah di sini udah nampil pertama kali, terus beberapa detik 3 detik kemudian baru tampil di sini. Nah, terus di sini tinggal kita pindahkan kode untuk yang dipakai navigation yang kemarin yang di bagian button ini. Nah, kita hanya perlu mengambil kode bagian sini saja, yang di bagian navigation replace login ya. Oke.
Nah, kita taruh di bawah sini. Nanti diharapkan setelah ini nampil berapa detik, 3 detik saja langsung pindah ke halaman splash screen, halaman login maksudnya. Kita coba simpan. Oke, kita tunggu. Ini udah bekerja. Besok mau dipakai. Dan di sini udah langsung pindah ya otomatis. Berarti kita udah bisa atau udah berhasil menambahkan bisa kita bilang itu jeda waktu kapan pindahnya ke halaman login seperti itu secara otomatis. Mungkin kita coba reload lagi. Kita reload. Nah, di sini akan nampil dulu 3 detik halaman ini. Setelah itu otomatis dia pindah ke halaman login. Oke. Oke, untuk sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas, untuk penulisan ini. Kita lanjut dulu untuk penjelasannya. Ini konsolnya nih kayak mana bisa muncul kayak gini? Konsol ini ya? Ya. Konsol ini otomatis nanti muncul di bagian sini. Yang ini saat ini perintahnya biasa kita pakai yang MPX Renative Start ya, Mas. Nanti nampil di dalam sana dia. Nah, ini ya. Kan kita biasanya kan kalau kita reload ini kan coba ya aku close dulu aplikasinya, terus servernya ini aku matikan. Nah, kalau aku akses aplikasi itu kan akan error ya seperti ini. Coba aku reload ya. Nah, kan biasanya aplikasi kita kayak gini kan pertama kali di error ya. Ya. Nah, untuk ini kan kita menjalankan perintah npx react native start ya kan. Nah, kita npx react native start. Nah, konsol yang di sini otomatis akan nampil di sini, Mas. Jadi perintah konsolnya di sini akan otomatis nampil di sini. Nah, kalau kita reload di sini, jadi di sini langsung terhubung ke reload. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini ada ini dari use effect ya. Nah, ini dari use effect ini dari kodenya di sini yang atas ini. Terus yang di sini ini dari set timeout, ini dari kodenya di sini. Nah, kodenya navigation replace ini ialah proses perpindahan tadi dari halaman splash screen ke halaman login secara otomatis tadi. Yang mana kodenya di dalam blok ini proses eksekusinya atau proses perintahnya itu dijalankan itu ditunda dulu selama 3 detik di sininya. Makanya tadi halaman splash screen-nya itu nampil dulu 3 detik. Ya. Oke. Oke, untuk saat ini kita akan kembali lagi ke bagian sini menuju ke desain. Nah, karena kita udah baru buat 2 halaman yaitu login sama register. Kalau kita lihat di sini, nah kita belum punya halaman login ini, belum punya tombol di sini ya. Oke, mungkin kita mulai buka file loadingnya. Terus button back ke splash screen ini kita hapus aja. Oke, udah hilang. Saat ini kita coba dan buat nambah sini dulu ya. Coba kita tambahkan di sini. Coba kita tambahkan teks di sini dulu. Teks paling bawah. Terus kita tulis apa tulisannya?
rapikan saja. Kayaknya udah ada, cuman masih belum berantakan, belum sesuai posisinya. Mungkin kan ku kasih style, terus kasih font aja dulu. Misalnya 12, kekecilan ya, mungkin 16. Warnanya kita kasih warna hitam. Oke. Terus kita akan kasih coba kasih margin top sebanyak 30. Mungkin ini kita kasih 100 saja, bisa enggak? Kalau mau otomatis misalnya coba pakai align bangsat, kita kasih center. Oke. Terus kasih teks, perhatikan button, bisa nggak? Oke, masih belum bisa, berarti kita bisa pakai position aja biar cepat. Kasih absolute, nah dia otomatis di atas, tapi kita sekarang mau di posisi bawah, kasih tulisan bottom terus kasih 0. Oke, udah di bawah. Kalau mau ada jarak mungkin kita kasih angka 20, jadi jaraknya dari bawah sini sebanyak 20. Kalau dirasa kurang mungkin kita kasih 30 saja. Oke. Kalau kita lihat lagi di desain ini ada jarak di kirinya, berarti kita bisa tambahkan margin. Coba kasih margin left, bisa nggak? Harusnya hanya 10 aja. Oke. Terus kalau kita lihat di sini di bagian teks daftarnya itu dia beda sendiri ya, lebih tebal ya. Nah, maka untuk solusinya, karena kalau kita di sini, kalau kita menambahkan di sini font weight seperti ini, dia akan tebal semua keseluruhannya. Kalau di desain kan hanya daftarnya aja, berarti kita hapus aja di sini. Mungkin kalau aku rapikan dulu sini biar nggak terlalu banyak scroll ke samping. Oke. Nah, jadi di dalam JavaScript itu dalam React Native ini kita bisa menggunakan komponen di posisinya itu di dalam komponen lain, meskipun dia tuh dengan komponen yang sama. Ya, misalnya di sini kita posisikan di dalam komponen teks, terus kita buat di sini pakai bungkus lagi pakai komponen teks juga bisa. Nah, caranya tuh tinggal kita tambahkan aja seperti biasa teks, terus kita seperti ini. Nah, ini tambahkan lagi daftar. Nah, kalau kita lihat di sini, maka tampilan itu nggak ada perbedaannya sama sekali. Nah, kita keuntungan kita memisahkan komponen daftar ini, kita bisa kasih dan mengatur stylenya itu berbeda darinya sini. Jadi misalnya kita kasih style di sini, tadi kan mau tebal berarti khusus daftarnya, maka kita tambahkan aja daftar. Yaitu kita kasih font weight. Nah, sini kita kasih ketebalan maksimal. Ya, maka yang di sini akan tebal. Nah, ini mungkin kita kasih besar dikit ya biar agak jelas di layar. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, tentunya kan kalau di sini daftar ini seharusnya bisa diklik ya kan? Bisa diklik biar pindah ke halaman register. Caranya sama, kita bisa langsung atau bungkus pakai toggleable opti seperti ini. Nah, tapi khusus di dalam komponen teks ini dia ada sendiri open fresh-nya. Nah, di sini kita bisa tambahkan sebenarnya press, nah seperti ini.
coba kasih alert ya. Nah, bedanya kalau kita pakai teks seperti ini dan ada kasih ompress di sini tuh langsung action aja di sini. Nah, bedanya kalau dipakai Toshiba Opti, kalau kita ini dia ada efek klik seperti ini. Oh, iya. Nah, kalau ini nggak ada, dia langsung menjalankan si apa yang ada di dalam arrow function sini. Nah, kalau kita untuk sementara di seperti ini aja dulu. Kita akan langsung aja nanti pakai navigation ya. Nah, karena sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita udah masukin navigation di sini, maka kita tinggal pakai aja. Caranya tinggal ditulis aja navigation titik navigate. Ya, navigate. Terus di sini kita ganti register. Kita masukkan nama routingnya, nama posisinya register ya. Oke, kita simpan. Kalau kita klik di sini pakai error ya. Ini sini error karena kita belum mendefinisikan atau belum membuat daftar register ya. Ini tulisannya salah. Nah, register ya seperti ini. Oke. Kita kembali ke bagian atau fokus ke bagian file app.tsx ini ya. Tujuannya kenapa? Kita karena kasus yang tadi kan kita belum mendaftarkan halaman registernya ke dalam navigation. Nah, caranya sama, kita tinggal import aja halaman register. Register dari folder apa src, terus folder screen, terus ke arah file register ya. Oke, kita simpan. Oke, tunggu, kalau kenapa ada merah, kita lihat di sini. Oke, ternyata di sini merah karena di dalam sini belum ada apa-apa ya. Nah, sementara mungkin kita kasih register arrow function return. Nah, kita hanya menampilkan itu aja dulu, teks ya, teks ini halaman daftar ya. Terus jangan lupa kita kasih export default nama dari variabel kita register. Oke, tujuannya ini biar si file dan seluruh file di sini bisa diakses atau bisa ditampilkan ke layar. Oke, kita ke file app ini lagi. Nah, di sini udah, tinggal kita tambahkan aja di bawah sini, di bawah login kita copy. Nah, ini tinggal kita ganti aja di sini loginnya itu jadi register. Nah, jadi kita mengasih nama routing atau nama jalur dari navigasi sini register, dan kita arahkan nanti ke halaman file register juga. Kita simpan dulu. Oke, nah di sini seharusnya udah bisa diklik. Nah, di sini udah bisa diklik ya, dan sini nampil. Nah, sekarang mungkin kita tinggal fokus ke UI-nya dulu. Kita UI-nya dulu biar nanti terbiasa ya. Nah, kalau kita lihat sini kan desainnya sama, maka sebenarnya bisa kita langsung copy semua sih kodenya dari halaman file loginnya. Tapi kita akan copy perlahan aja sambil dijelaskan ulang ya. Oke, kita akan buka file login sama register. Oke, di sini di VS Code itu bisa disandingkan. Kita tarik aja nih. Kita buka dulu. Nah, jadi keuntungannya kalau kita pakai VS Code, kita tekan terus kita tarik arahin ke sebelah sini. Nah, jadi bisa disandingkan seperti ini.
kita kecilkan dikit. Nah di sini kita sama udah punya area, terus di sini juga nggak ada komponen juga nggak kepake, jadi kita nggak masukin. Jadi yang komponen ciri khasnya itu kepake, warnanya berubah ya. Kalau warna seperti ini tuh kita mau masukin komponen tapi kita nggak pakai komponennya. Nah, jadi misalnya kita perlu mengimport atau memasukkan beberapa komponen dari React Native, contohnya itu view, style, sama image dan seterusnya ini ya. Nah, mungkin kita bisa copy aja. Nah, kita copy, terus komponen yang nggak kepake itu kita hapus saja. Ini alert ya nggak kepake, kita hapus saja. Terus activity indikatornya kita belum pakai ya, kita simpan, kita hapus saja dulu. Oke. Terus di sini akan error kenapa view oh ya, ini karena seharusnya ini dihapus karena ada double pemasukannya. Oke. Nah di dalam view utamanya ada style. Oke, stylenya ini kita akan copy aja di sini. Nah ada namanya, jadi kalau kita sebenarnya lebih disarankan itu untuk diketik ulang aja biar nanti dapat feel untuk belajarnya itu. Nah kita simpan, kita tunggu apakah ada error. Oke, nggak ada error. Nah kalau udah ke atas lagi, jadi di dalam file style ini dia tuh membuat kumpulan objek. Nah untuk styling ya, ini ada container. Nah container ini kepake di mana? Kepake di dalam pertama ini. Nah dipakai di dalam view pertama ini. Sebenarnya kita nggak memisahkan juga, nggak bisa juga. Nah misalnya kita nggak pakai ini, kita copy dulu ya, kita contohin, kita copy. Oke, kita copy. Nah sebenarnya seperti ini. Terus di sini ada headernya ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada headernya, atau header ini diganti pakai icon ya. Ini kodenya. Oke, kita pastikan ini bisa kita hapus dulu. Oke, seperti itu. Nah, tinggal bagian kode ini, kode untuk hanya ini inputan seperti ini. Nah, kalau kita copy di sini, terus kita paste di sini, kita akan mendapatkan. Oke, nah di sini masih ada dua, maksudnya baru dua aja, sedangkan di dalam detailnya atau nilainya itu ada 4 ya, seperti nama sama nomor telepon. Nah, mungkin kita akan lengkapi dulu. Kita lengkapinya, berarti kita fokus ke file ini, geser dikit dulu biar agak lebar. Kita fokus ke sini. Ini untuk email, ini untuk password, berarti kita copy aja dari email. Kita copy, tag inputnya kita taruh di atasnya. Nah, yang ini kita ganti tadi nama lengkap. Oke, nama lengkap kita simpan. Nah seperti itu. Kita kasih jarak atas bawahnya. Kalau kita lihat dari codingan sebelumnya, jarak ke bawah atau ya pakai 20 ya. Oke. Di sini mungkin kita bisa margin button karena kita jaraknya ke bawah. Jarak bawah, posisi kita mengatur di nama soalnya. Kita simpan 20. Oke, seperti itu. Sama ini bisa kita copy aja lagi.
copy, kita taruh di bawah pasportnya. Nah, bawah sini. Terus kita simpan. Nah, jaraknya ini kita ganti. Ini kan posisi di atas, berarti jarak ke bawah. Ini posisi di bawah, berarti posisi jarak itu harusnya ke atas. Nah, ini kita ganti aja margin top. Kita simpan, maka seperti ini. Oke, kalau lebih cukup sesuai dengan didesain. Kita coba lihat sini ada button registernya. Nah, di button registernya mungkin kita bisa lihat lagi coding di sini. Nah, di sini udah ada nih. Kita tinggal copy aja dulu semuanya, misal, terus kita taruh di bagian bawah sini. Kita simpan. Nah, di sini karena ada sedikit berantakan karena kita penambahan ini. Mungkin nanti kita lihat di mana ya. Untuk sementara kita nggak butuh lupa passwordnya, maka kita hapus saja. Untuk lupa passwordnya kita hapus. Oke. Nah, di sini udah ada, cukup ya kita lihat di sini. Kalau nggak juga kita lihat ukuran kelusuran sini berapa. Kalau paling atas di situ. Nah, di sini ada 300 ya. Mungkin kita cek dengan cara mengasih background color. Nah, kita kasih background color misalnya warna merah. Nah, seperti ini. Jadi letak atau bisa bilang itu kita lapaknya untuk keempat inputan ini terlalu kecil untuk empatnya. Kita perlu lebarkan lagi. Biar si button login itu ada jaraknya. Nah, ini kan 300, berarti kita coba tingkatkan 350. Nah, misalnya kita lihat. Nah, 350 tuh mungkin 400 lah. Oke. Nah, jadi kita cukup merubah ukuran dari posisi view yang membungkus keempat komponen input ini. Nah, yang awalnya 300 kita tambah jadi 400. Nah, jadi si login ini dia ada jarak dari atasnya. Nah, kalau udah tinggal kita hapus saja background colornya. Nah, karena kita nggak pakai background color soalnya. Oke. Kalau kita lihat di sini juga ada nih, sama kayak gini. Nah, kalau ini sebenarnya sama, tinggal kita copy aja sih. Nah, kita copy dari kodenya sebelumnya, ada di bawah sini. Nah, bawah sini kita tambahkan tadi, kita taruh di bawah. Nah, kita taruh di bawah sini. Oke, kita simpan. Oke, ini udah ada. Cuman kita coba sesuaikan untuk teksnya. Oke, ini saya belum punya akun, kita ganti. Saya sudah memiliki akun ya, sudah. Oke, terus di sini kita ganti login. Oke, gini kita arahkan lagi ke login. Terus button ini kita lupa tadi ganti teksnya jadi register atau enggak tuh kita cek lagi. Tadi di desain tuh register atau enggak. Pakai register conductor ya. Berarti kita pakai register. Oke. Nah, saat ini udah sesuai. Kalau kita lihat bisa ya. Ini juga udah klik login. Oke. Untuk klik login kita ada error. Kenapa? Di sini katanya kalau kita lihat ya di sini nama property navigation don't exist ya. Jadi dia tidak mengetahui adanya sebuah nama navigation di dalam file register. Kenapa? Kita belum menambahkan di sini. Nah, kalau kita lihat cocok kan di dalam file loginnya itu
Nah di pangkas ini ada objek yang memiliki membungkus navigation seperti ini ya. Ya. Nah, jadi kita perlu tambahkan juga. Kita objek dulu terus tambahkan navigation. Oke. Navigation ini mengarah ke dalam library React Navigation yang kita udah install sebelumnya. Nah, jadi ini udah mengarah ke sana secara otomatis, makanya di sini namanya itu udah paten. Oke, kita coba simpan. Kita cek di sini, klik login, dan sekarang udah kembali ke halaman loginnya. Oke. Nah, dan kita kemarin udah belajar juga ya, untuk go back itu akan lebih baiknya kita menggunakan fitur back ya dari navigasinya. Nah, ini navigate itu untuk fitur untuk perpindahan halaman. Kalau untuk kembali kita harusnya pakai go back sini ya, agar kita lebih maksimal aja pakai navigasinya, kayak navigasinya. Jadi untuk go back itu nggak perlu lagi untuk penamaan rootnya. Kita simpan, maka di sini seharusnya sama aja bisa kembali ke halaman login. Nah, oke, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ke halaman register, kita itu kalau kita lihat di sini ya, ininya itu nggak bergerak ya, karena kita lihat di sini keyboardnya itu melebihi dari ya. Kalau layarnya lebih kecil, ini seharusnya kalau kita nggak atur ini keyboard ini menutupi teks inputnya. Nah, itu untuk mengantisipasi seperti itu, kita menggunakan sebuah komponen ya, namanya scroll view. Nah, scroll view kita akan coba bungkus semua komponen dalam sini pakai scroll view, biar nanti ini bisa di scrolling ya. Tapi ini kita coba dulu, semoga aja nggak berantakan, soalnya kadang berantakan codingannya, jadi perlu dipesuaikan lagi. Kita coba taruh paling atas aja deh, paling atas di sini. Oke, terus yang ininya kita tutup paling bawah. Oke, kita coba apakah berantakan. Oke, kita lihat ya. Oke, nah kalau kita lihat sini kan cukup berantakan. Ini yang berantakannya nih hanya apa tuh, teks ini aja, jadi nggak terlalu banyak. Seharusnya tadi kita di awal udah menggunakan scroll view ya. Nah, sekarang coba kita berarti bagaimana caranya ini tetap ke semula ya. Mungkin kita coba hapus ini absolute. Oke. Sepertinya ini dia perlu dibungkus lagi view pakai style flag satu. Kalau seperti itu mungkin coba kita bungkus hanya di bagian keempat ini, keempat teks inputnya. Teks inputnya terakhir di bagian sini. Oke. Coba kembali
mungkin kita coba pakai minus ya, minus 30 nggak bisa. Itu kepotong spasi di sini. Ini kalau kita kasih margin top Berapa? oke. Nah kalau seperti ini, nah ini udah bisa di scrollingnya. Jadi perubahannya itu kita di bagian teksnya bawah aja perubahannya. Kita menghapus position absolute-nya, cuman ada ini aja. Kita mengaturnya pakai margin top-nya. Jadi kita jarak. Oke, untuk di halaman register mungkin ada yang ditanyakan, Mas? Ya. Kayaknya belum nggak ada sih, Mas. Oke, mungkin kita coba ya. Lihat di sini. Nah, di sini kan ada login ya. Untuk saat Iya. ini kan kita belum ada semacam database username, email sama passwordnya. Jadi kita akan coba menerapkan code JavaScript yang kita pelajari di awal. Namanya itu percabangan ya, if else nya waktu itu. Kalau kita lihat file belajar kemarin ada ya. Kayaknya udah kehapus nih. Oke deh. Jadi coba kita ke button login. Nah, button loginnya kita cari. Nah, di sini ompress, kita kasih ompressnya, baru function. Nah, nanti ketika diklik ini akan kita arahkan ke function, sebuah function. Nanti nama functionnya itu kita kasih login. Login seperti ini ya. Loginnya L-nya mau kecil ya. Oke. Jadi ketika function ini diklik, nanti kita arahkan ke dalam function login. Nah, sekarang kita belum punya login function login, maka kita akan buat dulu, tapi mungkin namanya kita ganti aja ya, karena tak sama dengan nama function awal. Misalnya kasih login atau enggak masuk aja deh. Oh ya, ada login. Oke, seperti ini login. Nah, kita akan buat function di dalam sini, tetap di dalam function loginnya. Kita buat const
terus tadi namanya L nya kecil atau gede ya. Oke, kita row function, terus ini coba kita kasih alert aja. Oke, kalau kita coba tes klik button login, nah nampil alert, berarti button ini udah sesuai, udah sesuai dengan kita arahkan ya. Oke, di sini akan aku sediakan variabel 2 yaitu email sama password. Ini anggap aja ini sebuah database di aplikasi kita. Nah, jadi seakan-akan ini data user yang udah pernah register ke aplikasi kita. Oke. Nah, sebelumnya kita akan menghandle atau membuat agar data hasil inputan si user, email sama passwordnya ini nanti bisa kita dapatkan ketika loginnya diklik. Nah, sebenarnya kita udah pernah belajar juga state ya kan. Kita bisa tulis di sini use state, terus kita bisa cons email, terus set email, use state kosong seperti ini, terus untuk passwordnya juga. Oke, nah nanti kita akan arahkan hasil data dari inputan ini ke dalam variabel state ini ya. Nah, caranya bagaimana? Kita ke bagian sini tag input. Nah, di tag input email dulu kita tambahkan on change tag. Nah, seperti ini ya, seperti biasa row function. Nah, di sini kita kasih parameternya email. Nah, di sini kita kasih arahkan set email, terus kasih datakan emailnya. Oke, kita tinggal copy aja, dan di sini kita tambahkan juga di dalam passwordnya. Sekarang kita cek aja dulu alert. Oke, sekarang kita udah di input email sama password. Kalau kita klik di sini, nah kita udah mendapati di dalam alert ini data email ya. Nah, namun data emailnya ini masih ke sini ya, karena ada mungkin kita komen dulu biar si alert ini mengarah ke email di sini. Kita coba simpan terus. Nah, ini udah sesuai ya, one day
99 Pratama, terus passwordnya 123 sesuai inputannya di sini. Oke. Nah, kalau udah itu tinggal kita coba ini kita ganti namanya misalnya database ya, oke, database email, database password. Nah, karena kita udah pernah belajar namanya if else. Oke. Kita mau ngecek database email apakah sama inputan yang diinputkan oleh user email. Nah, kita panggil ini, kita kasih kondisi seperti ini, terus dan cek juga database passwordnya sama tidak dengan hasil inputan si user, yaitu passwordnya. Oke, nah ini untuk ketika kedua bernilai benar semua. Nah, kalau benar semua ini emailnya sama yang dimasukkan antara dengan di database, terus password juga sama yang dimasukkan, maka di sini kita akan arahkan kemana. Yang pertama mungkin kita kasih alert dulu, semacam pop seperti itu. Nah, misalnya di sini login sukses. Oke. Nah, terus di sini otomatis untuk login gagalnya. Nah, karena di kondisi ini syaratnya emailnya harus sama passwordnya sama, karena kita pakai dan. Kalau dia benar, keduanya akan masuk ke sini, hanya ditampilkan ini login sukses. Terus tapi kalau salah satu aja salah, email ataupun passwordnya salah, maka akan otomatis login gagal seperti itu. Nah, coba kita simpan. Kita klik di sini, akan nampilnya yaitu login gagal. Kenapa? Karena kita memasukkan email yang enggak sesuai dengan di database ini. Nah, untuk ngetesnya kita akan ganti di sini tes @gmail ya. Nah, kalau kita simpan sekarang login sukses. Oke. Nah, tinggal kita arahkan nanti di sini nanti kita akan arahkan ke halaman beranda aplikasi, yaitu ke halaman dashboardnya. Mungkin dari Mas sampai saat ini ada yang mau tanyakan lagi atau udah cukup, Mas? Tadi barusan kita oh ya, kan file database email, misalnya kan email orang kan setiap beda-beda kan. Nah itu gimana tuh? Kan ini kan karena dia ngikutin tes email nih, makanya dia betul. Kalau misalnya beda, gimana tuh? Oke. Nah itu ini hanya sebatas database, hanya itu, Mas. Contoh aja ini, misalnya itu ini data daminya, data testingnya aja. Nanti sebenarnya nanti udah tahap belajar ke jauhnya, tingkat lanjutan database ini nggak di dalam sini, ada di dalam server nantinya yang kita akan akses melalui internet nanti itu. Jadi di sini kan karena kita belum ada hanya memahami konsepnya aja dulu, jadi kita pakai manual seperti ini usernya, seperti itu. Untuk sementara ini aja dulu. Nanti kalau udah dapat konsepnya, udah bisa, nanti kita coba ada nanti tahapannya kok, belajar APA namanya. Jadi kita mengakses data dari luar aplikasi. Mungkin ada istilah shaper, istilah REST-API, itu masih lumayan masih lama belajarnya, Mas. Yang terpenting saat ini tuh kita udah bisa, atau maksudnya udah paham
konsep ini. Jadi ketika ini ada inputan si user di kolom email sama passwordnya, kita perlu mengambil dulu data inputannya. Nah, mengambilnya itu di tag inputnya ini masukin ke sini. Nah, yang kita arahkan ke dalam function set email yang dibuat dari state-nya nih. Nah, nanti kalau udah di sini baru nanti email datanya yang inputan si user ini bisa kita olah di sini. Apakah mau cek di sini atau nanti ada kebutuhan lain, itu bisa kita. Kalau seperti itu Mas, gimana? Ini Mas, yang tadi siang saya tanya tuh, saya di VS Code-nya nggak ada yang itu loh, apa namanya ya, yang sudah saya install React Native yang buat itu navigationnya, tapi yang di sini nggak ada. Oke. Untuk posisi projectnya udah sesuai Mas? Projectnya ini kan kalau di sini ya aplikasi belajar. Coba mungkin di share screen aja dulu Mas. Oke. Oke, udah nampil Mas, coba di share screen-nya. VS Code-nya aja. Nih. Bentar, di terminalnya belum nampil ya. Oke. Sekarang coba ini latihan belajar. Coba di terminalnya itu tulis ls Mas. Nah, coba lihat scrolling di sebelah kanan ini Mas, filenya sebelah kanan, sebelah kiri maksudnya. Nih. Ya, scrolling ke atas. Nah, ini kan nama aplikasi belajar Masnya itu kan ada di dalam folder aplikasi belajar, terus ada lagi di dalam folder aplikasi belajar kan? Ya. Nah, posisi sekarang di terminalnya itu masih di latihan programmer current ya. Nah, ya, maksudnya yang di dalam terminalnya. Oh, ini. Ya, itu kan posisinya kan masih di latihan programmer ya. Mungkin coba buka file package.json dulu, mau mastiin dulu udah ada atau belum. Apa? File package.json paling bawah Mas. Nih. Ya, coba diklik dulu. Oke, itu kan belum ada ya. Nah, belum ada ya kan React Navigation-nya. Oke. Nah, sekarang di terminalnya Mas, di terminalnya coba klik terminalnya. Jadi di terminalnya ini harus dipastikan dulu masuk ke dalam folder projectnya. Nah, kalau kita lihat kan ls, Masnya itu masih posisinya di luar folder aplikasi belajarnya. Jadi perlu masuk dulu ke aplikasi folder belajarnya itu melalui terminal. Nah, coba ketikkan aja cmd. Terus maksudnya cd aja Mas, maksudnya cd aja. Buka cmd ya. Oke, spasi terus nama aplikasi belajar. Terus aplikasi belajar ya. Nah, terus coba di enter. Oke, ls lagi, coba udah sesuai belum foldernya. Oke, nah posisinya masih nah tadi kan Masnya itu kalau kita lihat nih di aplikasi belajar itu kan udah ada package.json lagi kan. Nah, ini berarti Masnya sebelum itu jalanin perintah install React Navigation itu posisinya di sini. Nah, sedangkan project Mas yang di VS Code itu ada lagi di dalam aplikasi pelajar itu. Nah, jadi caranya sama tuh, cd lagi terus aplikasi belajar. Jadi aplikasi belajar. Nah, coba di ls lagi. Nah, itu kan berarti udah muncul tuh sesuai kan? Jadi coba lihat Mas, perhatikan ya, list filenya ada di dalam cmd itu sama yang di ada VS Code sebelah kirinya itu kan sama nggak? Ya, udah sama kan? Nah, jadi itu ciri khasnya Mas. Kalau
udah sama yang di PS Code sama di terminalnya tuh, berarti masnya udah posisinya tuh di terminal tuh udah di dalam projectnya. Nah baru di saat ini baru jalankan perintah install Rect Navigation-nya tadi. Oh, berarti dia kayak masuk lagi gitu kah? Ya, karena posisi aplikasi folder masnya itu masuk seperti itu. Ya kan, nah seperti itu. Oh, Jadi folder aplikasi belajar itu double mas di project masnya tuh. oh alah. Ya, tapi yang mas lakukan sebelumnya itu tadi pagi itu baru masuk ke aplikasi belajar yang pertama aja, belum yang keduanya. Oh, yang ini ya, bukan yang ini. Ya, Oh alah. ya. Nah sekarang tinggal di jalan aja mas perintahnya yang sebelumnya. Oh. Ya nanti insya Allah udah nampil ke itunya. Terus yang ini mas, yang apa namanya, the book near cable tuh kan mana mau punya saya. Bentar ya. Nah coba diputus saja apa share screen-nya, nanti aku tunjukkan. Oke. Oke, nah ini untuk sambung ke wifi ya. Jadi yang pertama ya pastikan laptop sama HP-nya satu jaringan, dalam artian satu koneksi ya, Ya. atau satu wifi yaitu. Nah terus di laptopnya kan posisi CMD nih ya. Di ini kita ketikkan IP config ya. Kalau di masnya kebetulan pakai Windows ya, jadi perintahnya itu IP config seperti ini. Nah, kebetulan laptop aku nih nggak pakai Windows, jadi beda perintahnya, pakai F dia. Nah, nanti masnya cari pokoknya IP itu nanti akan banyak ini. Nah, kebetulan aku ini koneksi internetku pakai USB, share berbagi USB koneksinya melalui HP. Nah, jadi di sini aku. Nah, yang masnya kalau pakai wireless biasanya WLAN seperti itu. Intinya yang kalau ada IP address seperti ini dan dia tuh net masnya itu seperti ini nih, 2525 seperti ini. Nah kalau kita lihat di sini kan ada IP-nya kan. Ya. Nah IP ini nanti kita masukkan ke dalam HP ini. Jadi IP ini akan selalu berganti ketika kita ganti WiFi ataupun connect lagi seperti itu, connect ulang ke WiFi. Jadi perlu kita masukin lagi ke HP-nya. Nah, cara masuknya gimana? Yaitu kita akan buka menu di sini. Nah, cukup simple, tinggal digoyangkan aja HP-nya. Digoyangkan HP-nya, nanti otomatis menu ini nampil. Nah, terus masuk ke menu setting nih. Di menu setting, nah muncul, cari yang namanya itu debug server host dan port for device. Kita klik. Oke, nah di sini tinggal mas masukkan IP laptopnya 192.168.42.87. Terus di sini antara 87 87 ini sama 8081 ini ada pemisahnya, itu titik 2. Oke. Nah, seperti ini aja. Jadi 8081 ini udah default pakai ini aja. Jadi nggak pakai port lain. Nah, kalau udah tinggal di oke aja, disimpan. Nah, kalau kemudian tinggal di back aja, tinggal pastikan juga yang MPEG run startnya ya, native startnya itu dijalanin dulu, langsung bisa klik reload aja di sini, yaitu tekan tombol R, bisa dia. Nah kalau konfigurasi tadi udah benar dan IP-nya udah benar, otomatis nanti dia akan reload seperti ini. Tapi kok punya saya
Dari tadi pagi tuh apa tulisannya ya? Coba mungkin di share screen mas. Hmm, ini mas. Bukannya itu mas, MPX React Native Star. Oh, coba ya. NPX Red. Nah, oke. Ya, itu tinggal tekan tombol R aja tuh untuk reload F. Coba tekan lagi, bisa nggak? Tekan apa lagi? Tombol R-nya. Udah bisa? Udah bisa reload. Oh ya, masih belum bisa ya. Coba lihat apa tadi? Lihat IP dulu mas, coba ke Nah, ya tadi bisa hilang itu tuh. apa di nah itu udah connect ya, Ini sudah. tinggal tinggal masih ada error aja kayak itu kayaknya gitu. Iya, di HP-nya error. Coba di scrolling aja errornya apa, seperti apa tuh, scroll ke arah atas errornya di terminalnya. Hmm, Nah itu, nah React native-nya udah diinstal tadi ya. apa tuh? Ini kan proses instalasi React Navigation itu belum selesai mas, fullnya. Coba buka aja di apa di websitenya masih ada lagi tambahannya. Oh, yang ini Ya itu kan udah tadi barusan. Nah tinggal ya, dibawanya lagi. yang ini ya. Ya Oh ya. Ini langsung aja ya? dimatiin aja dulu mas. Apa ini matikan? Di apa terminalnya, tekan CTRL C, R. tekan tombol di keyboard CTRL plus C, Udah. diklik diklik dulu ya tuh udah. Nah langsung Oh, dipastiin ya di ini kenapa mas spek jasonnya ada tanda kuning ini? Warna kuning dia. biarin aja nggak ngaruh mas. Oh, kirain kayak error gitu. Enggak, kalau error dia warna merah. Oh, Oke, kalau udah kembali lagi ke dokumentasi mas, ke websitenya. Nah scroll di link bawah, kalau nah di situ kan perlu setting tambahan tuh. Masih ingat nggak ini? ini Kita ya. cari copy aja itu, ya copy yang itu. Hmm, eh, Ya di app bener. src main Java, main activity ini ya. Nah taruh di bagian bawah ya. Itu udah ya atau belum? tadi pagi sih ada sudah naruh. Udah ya, oke. Kalau udah biar aja. Nah tinggal coba ke dokumentasinya aja lagi, karena itu udah di setting ke dokumentasinya. Nah tinggal klik di bagian hello React Navigation-nya di kiri atas. Nah Mm-mm. terus tinggal install yang bawah itu Nih, ya. ini taruh mana ini? Kalau
itu di close aja yang itu yang file main activity-nya. Nah tinggal langsung diinstal di terminalnya. Ini terminal sama yang kayak app text atau kayak macam-macam ini apa ya, kayak nggak nempel gitu kan, kayak nggak terhubung. Maksudnya gimana? Mana ya, ini kan misalnya kan kita buka file yang app test ini kan, terus terminalnya nih itu beda-beda gitu, kayak gini itu pengaruh ah? Enggak. Enggak ya. Hmm. Nih sudah mas. Oke, kalau itu udah berarti sekarang kan kalau diingat aja kalau udah install seperti ini perlu install ulang aplikasinya, yaitu hubungkan lagi HP masnya pakai kabel data ke laptopnya, terus jalankan MPX run Android lagi seperti ulang. Oh, kalau misalnya anda pakai kabel. Nggak bisa soalnya kan kalau run Android itu harus pakai kabel mas. Oh, Kecuali pakai yang setelah itu yang startnya MPX startnya itu WiFi bisa. oh, berarti yang kayak nginstal ulangnya lagi itu baru pakai kabel ya. Ya. Oke. Berarti besok kayaknya. Soalnya kabelnya di kamar nih. Oke, mungkin seperti itu ya. Mungkin kan ini takutnya nanti kelebihan jamnya. Oke, Mas. Nanti kalau untuk malam besok gimana? Kalau ada waktu nanti dikabarin aja mas. Oh ya, nanti tak kabarin ya. Oke, mungkin itu aja. Mungkin kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.